Mantan dukun santet Ria Puspita ngebet ketemu pesulap merah. Bukan adu kesaktian, ini tujuannya. Dilansir dari Tribun Sumsel.com, mantan dukun santet Ria Puspita ingin bertemu dengan pesulap merah. Bukan sekedar bertemu, Ria Puspita ingin menunjukkan salah satu kesaktian kepada pesulap merah. Hal ini diimbas dari hebohnya sosok pesulap merah menantang para dukun se-Indonesia. Melansir dari tribunnews.bogor.com, Kamis 18 Agustus 2022, pernyataan Ria ingin bertemu pesulap merah terucap saat hadir di konten YouTube Gilang Dirga. Awalnya Gilang Dirga menanyakan pendapat terkait pesulap merah kepada Ria, mantan dukun santet tersebut. Ria, mantan dukun santet itu pun mengungkapkan bahwa niat pesulap merah untuk menggali semua pengobatan yang menggunakan trik atau sistem tipu-tipu itu sangatlah bagus. Lantaran Ria, mantan dukun santet itu ingin turut angkat bicara terkait ilmu hitam yang tidak baik dan tidak ada berkahnya serta dapat dikatakan sebagai penipu. Kenapa dibilang penipu? Hati kita gak sinkron sama keadaan. Kita harusnya berjuang, harusnya berperang, ini membayar orang, terus main belakang, kan penipuan namanya, tutur Ria, mantan dukun santet kepada Gilang Dirga. Sementara Ria, mantan dukun santet itu mengungkap keinginan yang ingin bertemu dengan pesulap merah. Pengen sih ketemu pesulap merah, pengen ngobrol, karena banyak yang bilang coba dong Teh Ria sama Marcel itu ditemuin pakai tipu-tipu nggak, halu nggak, kata Ria, mantan dukun santet itu. Ria, mantan dukun santet menambahkan jika dirinya menggunakan trik ilmu sesat, maka ilmu hitam yang digunakan saat masih menjadi dukun mungkin ia akan ketakutan. Hal itu pun membuat penasaran Gilang Dirga, apa alasan Ria, mantan dukun santet takut dengan ilmunya tersebut. Takut kebaca orang ya? Ya Ria mainnya santet ketat gitu, takut ketahuan kalau profesi kita memang dukun. Jelas Ria mantan dukun santet. Kalau sekarang kan profesinya udah beda. Kalau mau adu kesaktian udah nggak punya. Tapi kalau mau lihat cara kerja saya ngobatin orang, terus di mana tempat praktek saya, ya boleh, nggak apa-apa lanjutnya. Gilang Dirga pun menyimpulkan bahwa tidak semua dukun spiritual menggunakan trik seperti Ria, mantan dukun santet. Pengen kasih tahu pesulap merah kalau gini, mana yang pakai trik, mana yang enggak, kata Ria, mantan dukun santet. Jika pertanyaan tersebut dilontarkan kepada pesulap merah, Ria Puspita sudah memastikan akan adanya pertanyaan terkait logika yang dipakai untuk menyembuhkan pasien itu seperti apa. Ria, mantan dukun santet itu menuturkan lebih baik bertemu pesulap merah, lantaran jika hanya dengan bercerita, ia tak dapat melakukan dan membuktikannya. Maksudnya nggak bisa kita pakai logika itu, nggak bisa gitu, kita pakai step gitu. Nih, bakar lilin pakai korek, nyala kan? Nggak mungkin bisa. Ngobatin aja, malam kita zikiri, kita doain, dan berikut juga pasien kita ajarin untuk ibadah jelasnya. Betul-betul jadi ternyata hampir sampai seperti teman curhat. Kadang tuh ya supaya orang bisa sembuh, karena memang biasa kalau orang stres gitu butuh didengerin doang sebetulnya. Kan itu mungkin sedikit dimodifikasi. Butuh didengerin doang sebetulnya. Kan itu mungkin sedikit dimodifikasi melalui metode yang dilakukan oleh Mbak Ria, terang Gilang Dirga. Di sisi lain, terkait viralnya pesulap merah di media sosial itu pun sempat membawa dampak kepada Ria, mantan dukun santet. Awalnya aja pas itu netizen ngomong kayak gitu kan, aku nggak tahu Marcel itu siapa. Terus kok setiap live TikTok itu selalu bilang, oh temuin doang pesulap merah biar tahu loh Ria bohong apa enggak, ungkap Ria, mantan dukun santet. Ria, mantan dukun santet itu sempat berpikir apa yang dia bohongi selama ini saat dia diundang dalam sebuah acara podcast atau dimanapun. Ia tak pernah melakukan berbagai trik dukun. Malahan, Ria, mantan dukun santet hanya menceritakan terkait perjalanan yang ia tempuh hingga saat ini. Ia pun menggunakan channel YouTube yang dibangun saat ini mengenai praktek pengobatan dukun. Praktek pengobatan bukan dalam arti menyorotkan sejumlah pasien. Sebelum saya punya YouTube, saya nggak pernah dan nggak mau kalau ranahnya ngobatin orang itu pakai kamera. Nah, menurut kalian bagaimana komentarnya guys? Tulis di kolom komentar ya.